Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Sosiologi kelas 10 MIPA 5. Perkenalkan nama saya Hana Naila Rahma dari absen 10 kelas 10 MIPA 5. Nama saya Ari dari kelas 10 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Diva Zafira Indira Wardana dari kelas 10 MIPA 5. Nama saya Sultan Cesario Arafi Prayogo. Di sini saya Felisa dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya Zenita dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang lembaga politik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang lembaga politik. Lembaga politik adalah seperangkat bentuk norma sosial dan status sosial yang memberikan peran sosial dalam mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk kekuasaan dalam lembaga politik ini dibilang mencakup pemerintahan, negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Sekian, terima kasih. Saya ingin menjelaskan bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan, ganzit tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Pada dasarnya, bentuk pemerintahan itu ada 3. Yang pertama ada republik, yang kedua ada monarki, dan yang ketiga ada kekaisaran. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu republik. Republik itu apa sih? Republik adalah sistem pemerintahan di mana suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Contohnya adalah negara kita, negara Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua, monarki. Monarki itu apa? Monarki adalah sistem pemerintahan di mana negara tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Contohnya adalah negara Inggris yang sekarang dipimpin oleh Ratu Elizabeth. Yang ketiga ada kekaisaran. Kekaisaran ini sebenarnya ada kemiripan dengan monarki, tetapi untuk kekaisaran ini negaranya dipimpin oleh seorang kaisar. Contohnya adalah negara Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Naruhito. Apa sih bedanya antara monarki dan kekaisaran? Nah, secara artinya, kekaisaran juga dapat diartikan sebagai raja dari segala raja. Maka dari itu, secara tingkatan atau secara derajat, kaisar itu lebih tinggi dibandingkan raja. Kaisar juga memiliki wilayah otoriter yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan raja. Kaisar juga memimpin sekelompok negara dan bukan hanya satu negara, beda dengan raja yang hanya memimpin satu negara saja. Jadi itulah pengertian dari republik, monarki, kekaisaran, serta perbedaan antara monarki dan kekaisaran. Saya harap kalian dapat mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekuasaan. Nah, bentuk-bentuk kekuasaan itu tersendiri mempunyai 5 jenis. Yang pertama ada influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilaku secara sukarela. Nah, yang kedua ada persuasion, ialah kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada manipulasi, adalah penggunaan pengaruh. Dalam hal ini, yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Nah, yang keempat ada coercion, ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. Yang terakhir ada force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu yang dia inginkan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zenita dari kelas 10 MIPA 5 akan menjelaskan fungsi dari lembaga politik. Nah, fungsi dari lembaga politik ini adalah untuk merumuskan norma-norma kenegaraan, terus juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, mau di bidang pendidikan, kesehatan,
keamanan maupun kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah menjaga kedaulatan negara agar tetap utuh. Nama saya Diva Zafira Indira Wardana dari kelas 10 MIPA 5. Akan lanjut menjelaskan materi mengenai unsur-unsur lembaga politik. Simak terus videonya ya. Jadi, unsur-unsur lembaga politik yang pertama ialah unsur pola perilaku, terdiri dari loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus atau kesepakatan bersama. Contohnya apa sih? Misalnya, karena kondisi geografis Indonesia merupakan kepulauan, maka memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan program kerjanya. Nah, pada kondisi tersebut, menganut unsur pola perilaku, yaitu subordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah. Kedua, ialah unsur budaya simbolis, mencakup bendera, lambang, atau simbol negara, bahasa, dan lagu kebangsaan. Isi dari unsur budaya simbolis ini terdapat dalam Undang-Undang Pasal 24 Tahun 2009. Nah, terus apa sih fungsi dari unsur simbolis ini? Apakah penting? Jadi, fungsi dari unsur simbolis ini adalah sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Perlu diingat bahwa simbol-simbol pada lembaga politik berhubungan dengan konteks kenegaraan ya. Unsur budaya politik yang ketiga ialah unsur budaya manfaat. Terdiri dari, pertama ada gedung. Dalam konteks ini, contohnya ialah gedung DPR atau MPR, Istana Negara, dan MK. Kedua, ada alutsista atau alat utama sistem persenjataan yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Ketiga, ada pekerjaan pemerintah. Misalnya ialah proyek pembangunan. Keempat, ada belangko dan formulir yang berfungsi sebagai syarat administratif dalam pelaksanaan program kerja negara. Jadi, semua isi dari unsur budaya manfaat intinya ialah hal-hal yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Unsur lembaga politik keempat ialah kode spesialisasi. Terdiri dari pertama hukum, kedua program kerja, misalnya pembangunan sarana umum dan lain sebagainya. Ketiga ada konstitusi, dan keempat ada traktat, yaitu perjanjian internasional. Dan unsur-unsur lembaga politik yang terakhir ialah ideologi. Di sini dapat mencakup yang pertama nasionalisme. Nasionalisme itu ialah hal-hal yang menunjukkan kebanggaan pada negara, kelahiran atau negara yang sedang ditinggali. Misalnya dengan membeli barang atau produk buatan dalam negeri atau mempromosikan wisata daerah. Kedua, ada ideologi negara. Di negara kita memiliki ideologi Pancasila. Contoh penerapannya ialah dalam upacara bendera di sekolah kita selalu dibacakan Pancasila. Ketiga, ada hak rakyat. Keempat, demokrasi. Dan kelima, republik atau monarki. Sekian penjelasan mengenai unsur-unsur lembaga politik. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.